Ini robohnya jembatan penyeberangan orang atau JPO di kilometer 7600 ruas tol JOR BSD. Di sana sudah ada reporter TV One Mira Febrina. Silakan Mira, informasi terbaru dari Anda. Ya, memang benar sekali. Sekitar pukul 3 pagi tadi, 2 alat berat telah dikerahkan oleh pihak pengelola jalan tol. Dalam hal ini adalah PT Nusantara Infrastruktur. Dan saat ini proses penanganan jembatan yang rubuh akibat ditabrak oleh truk trailer masih berlangsung. Dan hingga saat ini pun kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pengelola PT Nusantara Infrastruktur. Jam berapakah proses penanganan ini akan berakhir. Namun pengelola berharap bahwa mereka ingin secepatnya proses penanganan dari jembatan rubuh ini selesai agar para pengguna jalan tol tidak lagi terhambat. Dan memang dapat diketahui tol Serpong hingga saat ini masih belum dapat digunakan oleh para pengendara karena memang mulai dari awal tol Serpong ini telah ditutup menuju Jakarta, sedangkan dari Jakarta menuju tol Serpong telah ditutup mulai dari pintu tol Pondok Ranji. Untuk para pengendara yang ingin ke arah Serpong atau BSD, Anda dapat melalui Jalan Karangtengah, Bintaro, serta Alam Sutra. Dan sedangkan untuk Anda yang ingin melintas dari Serpong menuju Jakarta dapat melewati Pondok Aren. Dan hingga saat ini proses juga masih terus berlangsung di mana 2 alat berat telah dikerahkan dan rencananya proses penanganan ini akan membagi 2 jembatan yang melintang di ruas tol tepatnya di KM 7400 dan jembatan tersebut nantinya akan ditaruh ke sisi kanan atau kiri jembatan. Dan hingga saat ini pun kren yang menabrak masih belum dapat dievakuasi begitu karena 1 alat berat lagi, diperkirakan ada 3 alat berat, namun 1 alat berat lagi kami masih belum memantau ada kedatangan alat berat tersebut. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari tol BSD Serpong. Kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Mira Febrina, terima kasih atas informasinya. Ini informasi yang penting sekali ya untuk pemirsa yang ingin menggunakan ruas tol JOR BSD. Mengingat ini adalah awal pekan ya. Masyarakat pastinya ingin beraktivitas. Itu tadi sudah disebutkan beberapa rute alternatif yang bisa digunakan sementara. Ke Alam Sutra atau Pondok Aren. Orang atau JPO yang melintang kilometer 7600 ruas tol JOR BSD ambruk setelah ditabrak truk trailer. Pengguna jalan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif karena jalan tol tersebut ditutup untuk sementara waktu. Sebuah truk trailer yang mengangkut alat berat menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO hingga roboh di kilometer 7600 ruas tol JOR BSD. Akibatnya arus lalu lintas dari BSD menuju Jakarta dan sebaliknya lumpuh total. Menurut polisi, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam tadi. Truk trailer yang membawa alat berat dari BSD menuju ke Serang, Banten ini tersangkut di jembatan penyeberangan di kilometer 7600. Diduga pengemudi truk tersebut lalai karena tidak mengukur ketinggian kendaraan hingga menyangkut jembatan penyeberangan. Kendaraan berat ini dari arah BSD menuju tujuannya ke Serang. Di kilometer 7600 ada bagian yang ngait ke jembatan penyeberangan orang. Jadi ini jembatan orang dan kendaraan roda 2 biasa suka ada yang melintas juga, sepeda atau sepeda motor. Itu yang diketahui oleh supir karena beberapa saksi pun menerangkan karena terkait oleh bagian yang yang tinggi gitu ya, keren itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 ruas tol JOR BSD untuk sementara waktu ditutup. Arus kendaraan menuju Jakarta atau ke BSD dialihkan ke pintu tol Alam Sutra. Pengemudi juga diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.
Sementara itu supir truk dan kernet diamankan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari Tangerang, Banten, Mira Febrina, Rohman, TV One mengabarkan. Lainnya mengalami luka berat dalam kecelakaan tunggal di Manokwari, Papua Barat. Sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga terseret dan terguling di Jalan Trikorawosi, Manokwari, Papua Barat. Sopir minibus tewas seketika dalam kecelakaan tersebut. Sementara sejumlah penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang melaju dari arah Kampung Wosi menuju Kampung Sangkeng melaju kencang, namun pengemudi minibus kemudian tak mampu mengendalikan kendaraan hingga menabrak pembatas jalan. Aparat Satlantas Polres Manokwari langsung melakukan olah tempat kejadian perkara setibanya di lokasi. Sementara korban tewas dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari, Papua Barat. Sementara di Jakarta, sebuah mobil penerangan polisi ketika melintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, si jago merah menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran sibuk menjinakkan api yang membakar sebuah mobil penerangan milik Polda Metro Jaya. Kendaraan ini terbakar ketika melintasi jalan yang ramai Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Mobil penerangan ini rencananya dipakai untuk penjagaan Stadion Gelora Bung Karno. Para petugas fokus menyiram bagian depan serta belakang mobil. Sebab si jago merah diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik di panel board dash depan. Api kemudian menyambar bagian kelistrikan di belakang mobil. Beruntung tidak ada anggota Polri yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun, akibat kebakaran mobil, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Senayan dan Selipi sempat tersendat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Yuyun hanya mendapatkan tuntutan hukuman 10 tahun penjara. Publik menilai tuntutan ini tidak setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan para pelaku. Dan kita langsung saja berdialog bersama, kami telah hadir Komisioner KPAI Erlinda dan juga pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Assalamualaikum Pak Nasrullah, selamat datang Mbak Erlinda. Salam Sinta, Desi dan Bu Erlinda serta pemirsa di rumah. Selamat datang Pak. Baik, ini langsung saya ke Mbak Erlinda. Yang jadi tuntutan dari banyak pihak, bagaimana kejamnya kejadian yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Ternyata tentunya hanya 10 tahun begitu. Ini bagaimana KPAI melihat ini? Karena kita ketahui juga pelaku juga di bawah umur begitu kan? Iya. Yang pasti kalau kita ingin menginginkan bahwa anak, ini kan pelaku usia anak, tersangka usia anak. Kan ada dua, ada tersangka usia anak dan dewasa. Kalau pada saat usia dewasa, kita yang memang menginginkan tidak hanya hukuman 15 tahun, tapi ada pemberatan hukuman karena diduga ada pembunuhan berencana. Tapi saat ini tuntutan 10 tahun oleh tuntutan dari jaksa kepada tersangka anak, kami katakan ini sudah rasa berkeadilan. Mengapa? Sudah cukup. Mengapa? Sudah cukup. Dilihatnya dari gini. Ini saya membawa buku Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan undang-undang ini lahir bukan dari KPAI saja, tapi dari semua elemen masyarakat yang sudah menelaah, kaji dan sebagainya. Di mana dalam satu pasal dikatakan jika anak yang berhadapan dengan hukum dan dia adalah pelaku, karena ada kan anak berhadapan hukum ada 3, ada sebagai saksi, pelaku dan korban. Kita tahu yang dituntut ini pelaku. Dan tuntutannya hanya setengah dari hukuman orang dewasa. Itu amanah, dan kami sebagai lembaga negara khususnya punya tusi pengawasan, ya kami harus mengawasi bahwa pemenuhan hak anak sekalipun dia berhadapan dengan hukum, karena
ada di pasal 59 di Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak itu harus dilindungi juga. Dan alasannya apa? Karena dia juga adalah korban dari lingkungan. Lingkungan dan juga orang dewasa yang mengajak turut serta anak-anak melakukan Betul kegiatan. sekali. Jika diperkenankan, saya kemarin secara langsung turun. Dan saya diberikan kesempatan, saya bersyukur kepada pihak Kapolres, Polres dan jajaran, diberikan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk menggali semuanya. Apa sih dapat dari lapangan, Mbak, selain memang informasi masyarakat? Ya, satu, ya, anak tersebut di bawah ancaman dari yang bernama mereka pelaku ini. Tujuh anak ini, tujuh ini diancam oleh Zainal. Walaupun di BAP hanya diancam tulisannya, tapi anak sendiri sambil menangis, dan itu ada Bu Mensos pada waktu itu. Anak ini mengatakan, kami diancam. Ancamannya apa, Mbak? Ancamannya itu mau ditusuk pakai pisau dan mau dimatikan. Dan mereka juga dikondisikan oleh Zainal ini, mereka itu benar-benar harus meminum tuak sehingga mabuk, dan ditambah lagi mereka itu tadi dikondisikan supaya teradiksi pornografi. Mbak Linda, sosok Zainal ini siapa sih, Mbak? Sosok Zainal itu salah satu warga yang ada di daerah sana, tapi berbeda dusun, seperti itu. Dan dia adalah biangker. Ini artinya kalau tuntutan keluarga, gitu ya, keluarga korban, kemudian tuntutan masyarakat terhadap hukum yang dinilai ini terlalu ringan gitu. Sedangkan KPAI sendiri melihat ini wajar saja, bahkan kalau bisa mungkin kurang gitu ya. Karena pada dasarnya, tadi alasan utama kita sudah mempunyai undang-undang ini. Betul. Kita harus bisa menjalankan. Alasan yang kedua adalah anak kita ini adalah korban. Baik itu dari korban lingkungan maupun korban dari pemerintah daerah yang di masa lalu tidak memberikan program-program yang baik untuk masyarakat. Yang selanjutnya adalah anak-anak ini pun juga pernah menjadi korban dari kekerasan seksual. Gitu. Baik, nanti kita akan tanya. Dan dia masa depannya juga masih cukup panjang. Bang Nasrullah, kita ketahui ini ada perdebatan begitu, tapi yang dikatakan oleh Mbak Erlinda juga masuk akal juga, meskipun sejumlah pihak terutama keluarga korban meminta hukuman lebih berat lagi gitu. Pandangan Anda sebagai pakar gitu hukum tata pidana? Ya begini ya, kalau ada permintaan dari berbagai komponen masyarakat, bahkan begini, yang namanya korban selalu meminta agar si pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu selalu. Yang namanya pelaku selalu minta dihukum seringan-ringannya. 1001 argumentasi yang memberi alasan untuk dihukum seringan-ringannya akan dikemukakan. Nah, kita semua ini tidak boleh lari dari frame hukum. Yang terpenting terlebih dahulu adalah orang yang melakukan kejahatan itu dituntut sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan pasal yang diterapkan harus sesuai dengan perbuatan. Tidak boleh melenceng dari perbuatan itu. Misalnya, pemerkosaan yang menyebabkan korban meninggal. Di situ tidak ada rencana pembunuhan, tapi kita bilang pembunuhan berencana itu sesuatu yang keliru secara hukum. Karena nama pembunuhan berencana sejak awal rencananya dibunuh. Ya, sudah direncanakan. Nah, itu satu. Nah, kemudian hukum, apakah seberapa besar rasa hukuman itu yang adil? Nah, hakim harus menerapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Itu perintah undang-undang dan berlaku universal di seluruh negara di dunia. Nah, ketika persidangan berlangsung, nanti akan muncul fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan itu akan muncul juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan itu akan membawa dampak positif bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang terpenting. Ya, kalau kita lihat dalam kasus ini, apakah memungkinkan gitu para pelaku ini dihukum berat berdasarkan undang-undang yang sudah ada? Tapi nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di